Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo great people, kembali lagi dengan saya, Salzabila Nurul Hasanah, yang akan memberikan dan membawakan materi mengenai networking model. Pertama, saya akan membahas mengenai pengenalan networking model. Pengertiannya, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Networking model ini sebuah aturan atau standar yang diikuti oleh networking atau di dalam dunia jaringan komputer. Sebelum adanya networking, para vendor membuat dan memiliki networknya masing-masing. Sebelum network model ada, setiap vendor jika membuat atau memiliki networknya modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7-Layer Model. Jika vendor ingin bergabung dengan perusahaan atau vendor milik temannya, itu akan sulit karena sudah memiliki model atau aturannya masing-masing dan dengan aturan yang berbeda. Nah, di sini kita akan melihat setelah dan sebelum kita mengenal networking model. Di sini sebelum mengenal networking model sangat kaos ya. Di sini belum tersusun. Nah, setelah kita mengenal networking model, di sini sudah tersusun. Hal ini cukup memudahkan kita dalam networking model. Perlu kita ketahui bahwa networking model itu ada dua. Networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Adapun TCP/IP seperti upgradean dari OSI, karena di dalam dunia jaringan internet, network berkembang, maka suatu perusahaan dan juga organisasi terus berkolaborasi dan memperbaiki sebuah sistem agar mempermudah teknologi manusia untuk kedepannya. OSI model sudah jarang digunakan, dan yang sering digunakan yaitu TCP/IP karena lebih kompleks dan biasanya model menjadi lebih ringkas. OSI layer ini memiliki 7 layar, sedangkan TCP/IP ini sudah memiliki 5 layar. Karena itulah TCP/IP lebih sering digunakan. Walaupun OSI layer sudah jarang digunakan, kita harus tetap mengetahui perkembangan dari OSI layer ini. OSI layer juga dikembangkan oleh International Organization for Standardization, sebuah kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, seperti yang disebutkan tadi, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Jadi manfaat dari networking model ini yaitu memberikan aturan untuk menjadi standarisasi dari jaringan komputer agar terpusat pada networking model. OSI model itu sendiri menjadi salah satu bagian dari standar jaringan komputer. Setelah kita membahas mengenai layer pada TCP/IP dan juga OSI, sekarang kita akan membahas mengenai pengenalan TCP/IP atau Transmission Control Protocol. Ini adalah sebuah model yang masih digunakan hingga saat ini oleh perusahaan-perusahaan. Lalu apa yang disebut dengan TCP/IP? Sebenarnya jika kita lihat TCP/IP ini sama saja dengan model OSI. Namun TCP/IP ini adalah versi upgradean dari OSI.
Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai IP address yang kepanjangan dari Internet Protocol. Nah, IP address ini adalah bagian dari layar atau struktur dari TCP/IP ini. TCP/IP ini adalah model atau juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Nah, kok di sini 4 lapisan? Kemarin di video sebelumnya kita bahas 5 lapisan. Jadi TCP/IP ini ada yang 4 dan juga ada yang 5 lapisan. Namun yang sering digunakan yaitu yang 5 lapisan. Nah, model ini dibuat oleh US Department of Defense, DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Kita juga akan membahas cara kerja jaringan TCP/IP. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Jika dilihat di gambar, di sini ada pengirim dan juga penerima. Jika sebuah data yang utuh sebelum diterima oleh penerima, maka dia akan mengalami tahapan networking. Di penerima ini, dia tidak akan asal menerima begitu saja. Nah, seperti itu. Di sini, seperti yang disampaikan tadi bahwa TCP/IP ini gabungan dari OSI layar, dari physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, jika di OSI ini, jika di TCP/IP yang 4 layer dan juga 5 layer ini, session, presentation, dan juga application pada OSI ini dijadikan menjadi satu, yaitu application. Namun pada transport, network, data link, dan juga physical, OSI dan juga TCP/IP yang 5 layer ini sama ya. Tapi jika dibandingkan dengan TCP/IP yang 4 layer ini, data link dan juga physical menjadi satu, yaitu adalah link. Nah, jadi seperti itu. Lanjut, kita juga akan bahas mengenai lapisan layer pada TCP/IP. Seperti yang sudah dibahas ini, TCP/IP ini ada yang 4 layer dan juga ada yang 5 layer. Kita ini akan fokus kepada yang 5 layer. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu application layer. Application layer ini adalah gabungan dari session, presentation, dan juga application pada OSI layer. Application layer ini berfungsi untuk melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya seperti HTTP, VTP, SMTP, dan lain-lain. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika teman-teman searching di YouTube ataupun di Google mengenai link atau URL maupun google.com, itu adalah implementasi dari TCP/IP communication process according to HTTP. Nah, misalkan di sini tuh ada user, browser, dan juga web server. Nah, ketika teman-teman sedang men-searching URL ataupun link, lalu di browser ini adalah proses yang dinamakan dengan application layernya. Di sini dia itu akan diubah menjadi HTTP request. Lalu dia akan diproses lagi ke web server. Di web server ini baru akan dicari informasinya. Apa sih sebenarnya arti dari URL ini? Apa sih sebenarnya yang dia cari dari URL atau link ini? Lalu dia baru akan disampaikan ke penerimanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, web server ini juga adalah bagian dari jaringan komputer untuk mengatur sebuah domain. Nah, jadi penjelasan secara singkatnya seperti itu. Dari user ini, dia akan dikirimkan di browser yang adalah tindakan di mana
namanya application layer. Di sini dia itu akan menjadi HTTPS request dan dicarikan informasi di web server, lalu baru bisa dikirim. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu strukturnya adalah transport layer, lapisan transport, yang mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu TCP dan UDP. Lalu apa sih bedanya TCP dan juga UDP ini? TCP Transmission Control Protocol, TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP yaitu User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi. Tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, jadi keduanya itu pasti akan ada plus minusnya ya. Sebenarnya kalau dilihat dari keamanan itu lebih secure yang TCP, tapi minusnya dia itu hanya saja lama dalam pemrosesan jika banyak data yang dikirimkan. Namun UDP ini lebih cepat dalam pengiriman. Namun dia ini tidak secure karena tidak akan mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket kita hilang. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Lanjut, kita juga akan bahas mengenai network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Jadi setelah data dicek pada application transport dan juga dia akan dicek apakah termasuk UDP atau TCP, baru dia akan ke tahap network layer, atau di mana perangkat diberikan alamat IP address. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Ketika perangkat jaringan memerlukan alamat untuk unik di jaringan. Karena tidak mungkin IP address ini alamatnya sama, karena nanti akan bertabrakan. IP address ini menjaga agar kita tidak keliru oleh alamat. Nah, di sini tadi apa sih maksudnya pemilihan jalur yang terbaik? Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah topologi jaringan. Nah, router ini tugasnya tadi memberikan jalan yang terbaik. Misalnya dari 1841 komputer ini, kita ingin ke 1841 yang bagian ujung sini. Lalu router ini bisa melewati router ke-4, ke-5, lalu kepada tujuan ke router 1. Namun router ini akan memilih jalan yang terbaik, yaitu jalan yang tersingkat namun sampai. Nah, seperti itu penjelasan secara singkatnya. Kita juga lalu akan bahas mengenai data link dan juga physical. Nah, jika dilihat di sini, data link dan juga physical disatukan menjadi link. Kenapa sih? Karena mereka ini adalah satu kesatuan yang saling bergantungan atau saling membutuhkan. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VSC, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan cara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi kesimpulannya, data link ini hanya bisa mendeteksi error tanpa adanya tindakan atau perbaikan. Dan physical ini adalah termasuk ke dalam mendefinisikan alat yang kita pakai. Nah, jadi penjelasan dari data link dan juga physical hanya sekian.
Kita akan bahas encapsulation dan juga decapsulation. Setelah membahas layer pada TCP/IP seperti tadi, application, transport, physical, dan juga data link. Pada komputer, pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layar. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan. Paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Kita coba lihat di sini antara pengirim dan juga penerima. Encapsulation adalah pemecahan paket data yang dimulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, aplikasi layer, dan aplikasi layer. Pada physical layer ini, biasanya di physical layer ini akan mendefinisikan sebuah bilangan biner yang lalu akan dikirim pada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, aplikasi layer, yang lalu menjadi penggabungan pecahan paket data yang disebut dengan decapsulation. Nah, jadi encapsulation dan juga decapsulation ini seperti ketika kita ingin memecahkan suatu data, lalu kita ingin membuat lapisan baru dan menjadikan data ini utuh kembali. Nah, itu disebut dengan encapsulation dan juga decapsulation. Jadi encapsulation itu pemecahan paket data, sedangkan decapsulation itu penggabungan pemecahan paket data. Lalu di sini ada sender dan juga receiver. Sender ini adalah pembungkusan data dengan informasi header ketika data sedang turun. Jadi TCP ini adalah menambahkan header ke data, lalu IP ini menambahkan header menjadi sebuah paket. IP ini menambahkan header IP menjadi sebuah paket, dan data link ini siap mengirimkan dalam bentuk fisik. Lalu di sini ada receiver. Jadi receiver ini adalah proses pembuka bungkusan pada setiap lapisan saat data bergerak naik untuk mendapatkan sebuah informasi. Cukup sekian dari saya, semoga video mengenai networking model ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.